Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan hari ini kita akan update meme coins. Dalam 24 jam terakhir lumayan lah ada peningkatan tipis sebesar 0,61%. Tapi ya kalau kita lihat dalam kuartal pertama di tahun ini, ya overall double digit semua sih ya. Yang Trump nih kayaknya sedikit error deh, soalnya Trump kan sebenarnya rilis tuh di ini ya, dia tuh rilis di Januari ya, di Januari harusnya minus, ini nggak tahu kenapa sedikit error. Jadi memes in general merah semua dalam kuartal pertama begitu ya, terutama yang top inilah ya, yang top 10 ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan reminder untuk memes maupun pre-sale, terutama untuk pre-sale ya, ini bukanlah untuk para newbies, bukanlah untuk orang-orang yang mungkin punya mentalitas, bang gue ketinggalan nih, gue nggak bisa beli BTC sekarang, gue gak akan kaya kalau cuma beli BTC ya, jadi gue harus gila-gilaan di memes. Hati-hati, mindset itu yang membuat banyak sekali orang yang minus sampai 80, 70, bahkan sampai 90%. Begitu, jadi gue harus ingatkan lagi, meme coins itu maksimum 10% ya, 10% dari portofolio spot lo. Jadi kalau misalkan porto spot lo ada 100 juta, maksimum 10%. Nah, pre-sale, kalau sampai lo tertarik untuk punya pre-sale, ini makan jatah memes. Begitu. Maksimum berapa bang? 5. Jadi paling max-nya banget ya, resiko paling max adalah 5% memes, 5% pre-sale. Begitu. Bang, boleh nggak bang? Si presale dikecilin. Misalkan presale cuma 2%, ininya 8. Boleh ya. Tapi yang penting jangan sampai nembus 5%. Karena presale resikonya even bigger lagi dibandingkan dengan memes. Begitu ya. Dan kalau gua pribadi sih lebih nyaman ya, lu bermain memes itu kalau udah actually profit di market. Kalau belum profit di market, lebih baik jauhi dulu. Terutama untuk para newbies yang masih buta TA, buta fundamental, dan masih sering ke bawah nafsu gitu ya, ke bawah FOMO, udah jangan sentuh meme sama sekali, lebih baik fokus ke BTC. Nah, untuk memes dan pre-sale ini lebih cocok untuk orang-orang yang minimal intermediate. Lebih bagus lagi sudah advance, sudah mengerti dan tahu cara jaga resikonya gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama adalah PP. Untuk PP posisi shortnya kita sudah dapatkan kemarin setelah retest 1, retest 2 di angka 0,000779. Nah, posisi short kita ini kebuka, dan buat yang konservatif kan target TP di sini nih. Profit 5% berarti ya. Nah, buat yang kan itu buat yang konservatif ya. Buat yang agresif itu masih ada di bawah, yaitu di angka 0,000704. Nah, buat yang agresif masih boleh kok dipertahankan posisi shortnya. Cuman pastikan dipasang target TP-nya ya, karena kalau nggak dipasang nanti lupa, ujung-ujungnya harusnya udah TP malah nggak TP-TP, malah bisa jadi minus lagi. Begitu ya. Untuk posisi spot ada di angka 0,000704, lalu di 0,000665 begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat Doge. Ya, untuk Dogecoin kita bisa lihat di sini kemarin lusa tanggal 20 Maret jebol, kemarin ke reject oleh 0,1700. Nah, jadi untuk hari ini apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP yang paling konservatif mungkin boleh di sini nih ya, boleh pertimbangkan di sini. Itu di angka 0,6149 ya. Kalau lu mau lebih agresif boleh pertimbangkan di sini nih ya. Ini struktur juga sebenarnya, cuman gua belum sempat. Nah, di sini ya. Belum sempat update. Di angka 0,5364 ya. Untuk posisi spot ada di 0,5364, lalu di 0,14213 dan 0,13491 ya. Oke, itu kurang lebih untuk update kita ya. Ya, ini gue sekalian kasih lihat juga ya. Memes itu punya potensi untuk ya lu bisa lihat sendiri volatility-nya ya. Ini ngedam 16,79%, ini ngedam 12,61%, ini ngedam 12,94% ya. Jadi ingat, volatility itu bukan cuma ke atasnya aja begitu. Banyak orang yang merasa bahwa wah, meme coins tuh bisa cepat kaya. Bener bisa cepat kaya ya, tapi kalau lu juga nggak bisa jaga resiko, cepat miskin nih, minus juga banyak begitu. Jadi saat lu pengen ngepam ratusan persen dalam waktu singkat, harus siap juga ngedam dengan signifikan juga begitu. Itu udah aturannya, high risk high return. Lu nggak bisa pengen dapat resiko kecil tapi returnnya besar begitu, nggak bisa seperti itu.
Ya, jadi makanya cara paling benar untuk memitigasi resiko dari meme coins tanpa jadi anti meme coins adalah alokasinya jangan gede-gede gitu loh ya. Ya, kalau lu pengen cuma memes doang maksimum 10% begitu. Kalau sampai lu tertarik punya presale ya silakan, presale-nya boleh ngambil dari dari bagian memes, tetapi jangan sampai nembus dari 5%. Gitu. Jangan sampai presale lebih gede daripada memes karena resiko dari presale lebih besar. Begitu. Ya. Oke, nah mumpung ngomongin presale, sekalian aja kita bahas sekarang ini ada namanya BTC Bull ya. Nah, BTC Bull ini sebenarnya ya masuknya sih ke meme coins ya, karena kalau mau dibilang ada utility sih ya nggak juga begitu ya. Di sini ya paling kalau mau ngomong utility ada stake to earn, tapi ya stake to earn sih udah kayak lebih ke ujung-ujungnya kayak lu farming aja gitu ya, dapat yield begitu. Itu sih ya almost all meme coins sekarang yang baru-baru punya semacam kayak gini ya, nge-stake dapat APY begitu. So kalau menurut gua sih ini masih gua kategorikan sebagai meme coins. Kalau mau dibilang apa bang yang sedikit berbeda ya, mungkin di sini mereka akan ada burn token yang berdasarkan milestone tertentu begitu. Jadi kalau BTC sampai 125.000 ya burn ya. Lalu kalau misalkan sampai ada di sini BTC sampai ke angka tertentu airdrop, sampai ke 175.000 bakar lagi atau burn lagi dan seterusnya begitu ya. Tapi intinya sekali lagi kalau menurut gua pribadi sih ini lebih kerasanya kayak ke meme coins begitu ya. Dia benar di sini nulisnya koin meme Bitcoin resmi, tapi ya tidak ada, emang nggak ada koin meme resmi Bitcoin sebenarnya. Jadi ya ini lebih ke klaim mereka sendiri aja. Jadi kalau gua sih ngelihatnya ini sebagai suatu peluang presale in general aja, dan kalau gua nih ngelihatnya lebih ke presale jangka pendek begitu. Jadi kalau sampai lu tertarik ya beli begitu ya, lu beli and then lu tunggu sampai listing. Saat listing minimal modal udah beres gitu. Jadi misalkan lu masukin 1 juta gitu ya, lu beli 1 juta. Cara belinya ya gampang sih, tinggal lu klik aja beli sekarang and then lu bisa pilih mau pakai wallet apa. Contohnya pakai MetaMask aja ya. Kita kasih contoh di sini, lu unlock salah password. Oke. Nah, udah beres ya, lu tinggal konekin, udah gitu tinggal beli ya. Belinya pakai apa ya? Bisa macam-macam begitu ya. Di sini bisa pakai BNB, bisa pakai ETH dan lain-lain gitu ya. Dan ya si payment methodnya sih kalau gue pribadi lebih prefer pakai Tether gitu, atau ya pokoknya gini, pakai stable coins lah begitu. Karena kalau lu pakai crypto lagi yang bukan stable coins itu sering kali nanti lu lupa, aduh gue beli berapa ya dulu ya, gue beli berapa BNB, aduh itu BNB harganya berapa, nah itu pusing ya. Jadi kalau gue sih lebih prefer pakai stable coins begitu ya. Tapi ya kalau sampai sudah listing ya, gue tetap ingatkan sekali lagi ya, modal beresin dulu. Jadi misalkan nih, lu masukin 1 juta presale, dia listing nih, misalkan ya dia nge-2x deh begitu ya. Dia nge-2x jadi misalkan 2 juta. Nah itu minimal modal lu masukin lu kantong, beres udah. Nah sisanya itu pinter-pinter lu sendiri. Lu kalau ngerasa bahwa ini token ini punya potensi buat lanjut lagi nih menurut gua karena misalkan komunitasnya bagus atau apa, ya lu boleh pertahankan. Tapi kalau menurut lu enggak, ini sih cuma dia listing beres udah gitu ya udah begitu. Nah lu bisa TP keseluruhan. Jadi yang penting kalau gua sih mengingatkan aja, kalau sudah listing ya dan udah profit, modalnya beresin dulu ya, tarik dulu modal, udah aman. Nah sisanya ya pinter-pinternya sendiri deh, mau lu hold, biarin jadi cacing-cacing naga-naga, atau sama lu mau di TP semua ya terserah lu begitu. Tapi kalau gua sekilas lihat di sini sih ya dia lebih ke meme coin saja begitu ya, karena ya dia tidak ada spesifik utility tertentu begitu, dan ya udah sih gitu aja. Jadi mereka hanya kasarnya mengambil nama Bitcoin biar ikut naik lah begitu ya, which is sebenarnya kalau buat meme coins sih nggak ada masalah begitu ya, karena menurut gua meme coins itu kadang-kadang utility malah bisa membebani begitu ya. Lu kayak lihat lah meme coins yang top gitu ya, yang paling gede-gede market capnya gitu, yang sampai kadang-kadang kalau dipikir-pikir nggak masuk akal gitu ya, market cap bisa sampai 25 miliar USD. Ini meme coins loh, PP 3 miliar gitu ya, dolar loh bukan rupiah ya. Ya itu adalah meme coins yang nggak ada utility-nya sama sekali ya. Doge nggak ada utility, sampai sekarang nggak ada utility. Shiba dulu nggak ada, terus mau dibikin ada utility tapi mogok, sampai sekarang nggak jelas kan utility-nya apa. Begitu dulu mau bikin Shibarium lah apa gini begitu, nggak guna akhirnya kan.
malah kesannya malah membebani. Dulu bingung, jadi ada beberapa token lain, Bone lah, Leash lah, berantakan begitu. Nah jadi ya kadang-kadang kalau memes tuh udah fokus mereka tuh apa, mereka bikin ini bisa sehype mungkin, kalau kemakan ya udah beres. Nah makanya kenapa kalau gua memes itu sangat-sangat haram kalau menurut gua ya, lu bawa lagi ke cycle selanjutnya, karena performanya selalu underperform dibandingkan cycle sebelumnya gitu. Itu selalu begitu gitu. Dari yang gue lihat selalu begitu. Shiba di masanya di cycle sebelumnya, wah anak emas semuanya banyak yang wah Shiba ini ya, banyak yang berharap akan menggantikan Ethereum di masa itu ya. Lu lihat sendiri 2021 sama sekarang ini masih jauh sekali dari new all time high-nya. BTC yang sekarang udah dimaki-maki kayak apa ya, wah BTC kacau nih bla 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 bla. Lihat dari kondisi yang berantakan ini aja lu masih profit kalau lu nyangkut di pucuk begitu. Nah itu sih, jadi itu yang harus gue ingatkan sekali lagi ya, mungkin di akhir nih ya, untuk urusan meme coins. Jadi kalau meme coins itu lebih baik lu cari di cycle baru yang lagi hype gitu. Ini bukan permainan long term, wah kita cycle selanjutnya ini akan mengalahkan lagi BTC atau mengalahkan apa. Pokoknya setiap kali ada meme coins yang berkata-kata seperti itu, jangan jangan kemakan ya, karena udah banyak sekali contoh-contoh kasus sebelumnya yang menjanjikan akan mengalahkan BTC, menjanjikan mengalahkan Ethereum, akhirnya ya berantakan begitu ya. So ya kita harus gini, kita tuh harus saat kita berinvestasi kita tuh harus jujur ke diri kita sendiri. Kita nggak bisa bilang yang wah, oh apa namanya, ini bisa mengalahkan BTC, itu sama aja kayak lu ngelihat kucing lu bilang ini naga begitu. Nah itu susah ya. Nah kita harus jujur ke diri kita sendiri. Kalau kita udah bisa jujur ke diri kita sendiri, nah kita jadi bisa jaga resiko begitu. Karena at the end of the day, jaga resiko itu adalah salah satu cara paling baik untuk bisa profit di market. Bukan cuma dijen masuk asal ke memes tertentu dan berharap ya ayolah yang ini yang menang, yang ini yang bikin gue kaya. Nggak bisa. Kalau kayak gitu caranya apa bedanya sama judi begitu ya. So boleh punya memes, gua pun punya memes ya, dan profit juga, udah TP juga ya, kayak PP ini salah satu memes yang paling mantap gua di cycle ini ya. Di cycle sebelumnya Doge, di cycle ini gua PP, jadi boleh profit, tapi alokasinya nggak kegedean begitu. Karena kalau udah kegedean ya lu bisa lihat sendiri minusnya gimana ya. Lu cek sendiri deh, PP itu sekarang kondisinya ya minus 74% gitu ya. Jadi ingat, jaga resiko dulu, alokasi yang tepat, maka punya memes pun nggak masalah begitu. Yang jadi berantakan tuh kalau alokasinya seenak jidat berharap tiba-tiba kaya, nah itu yang jadi hancur ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.